Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 26 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kali ini ya dia masih punya masalah dari finance dan karir dia ya. Dia lagi sedang tidak baik-baik saja secara keuangan dan finansial dan karir dia. Tapi kalau ditanya tentang gairah, passion, rasa sayang, rasa suka, rasa tertarik, cinta, of course dia masih ada. Bahkan dia masih berkeyakinan bahwa hubungan ini tuh bisa terjalin kembali ya. Dia masih punya ketertarikan, dia masih punya keyakinan bahwa kalian bisa bersama kembali. Karena di sini aku lihat pun dia masih sayang sama kamu, masih ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, masih pengen balikan lagi ya, sangat kuat bahkan. Jadi masih ada niatan dari dia untuk datang lagi dan datang lagi ya. Kalau aku lihat dia akan datang ketika nanti dia itu sudah bisa seimbang secara finansial gitu ya. Dia udah gak terlalu sibuk lagi dengan hal keduniawian, maka dia akan datang lagi ke kamu. Siapa sih yang ingin datang ke kamu? Oke, kita lihat ciri-ciri orangnya. Orang ini adalah orang yang sangat bergantung sama kamu ya, dalam segi hal apapun, mau itu finansial. Tapi kalau aku lihat ini ya finansial ya, dia sangat bergantung pada kamu dari hal finansial. Mungkin orang ini pernah memanfaatkan kamu ya, kamu pernah mensuplai uang ke dia, seperti itu. Kamu yang membiayai kehidupan dia, atau dulu dia pernah meminta sesuatu tentang finansial dan itu kamu beri. Dan ini orang ini masih ketergantungan secara finansial ya. Nah, karena dia ketergantungan sehingganya itu dia nggak bisa mandiri ya, dia nggak bisa mandiri atas hidup dia sendiri. Maka dari itu aku lihat di sini dia menarik diri dari kamu ya. Dia ingin mandiri secara finansial. Nah, saat ini sih dia sedang berjuang secara finansial. Dia pengen independen secara finansial. Bisa juga kalau misalkan dia tidak bergantung finansialnya terhadap kamu, bisa juga dia mungkin bergantung finansialnya pada keluarga, entah pada orang tua atau ya pada keluarganya, seperti itu ya, keluarga besarnya bisa jadi. Atau intinya di sini dia itu masih belum baik-baik saja secara keuangan. Dia belum bisa stabil secara keuangan ya. Makanya di sini dia menarik diri untuk bisa mandiri secara finansial. Terus juga ini akhirnya berpengaruh di dalam hubungan kalian ya. Akhirnya hubungan kalian tidak berjalan dengan baik ya, karena ada suatu kodependensi. Kodependensi itu kecanduan ya. Ya, terlalu tidak mandiri, terlalu nempel gitu ya terhadap sesuatu. Akhirnya di sini hubungan kalian itu tidak sehat. Ya, hubungan kalian banyak sekali masalahnya ya. Bahkan di sini aku lihat sampai kesehatan mental kalian itu digantungkan gitu loh. Ya, kesehatan mental kalian itu rusak gitu lah ya.
eh aku lihat juga di sini mungkin orang ini butuh bantuan seseorang yang kompeten ya, atau mungkin dia sedang mencari seseorang, atau mungkin eh, dia ini ya sedang, kalau misalkan dia sudah menemukan seseorang, nah dia ini butuh bantuan dari seseorang yang kompeten dalam bidang finansial ini ya, entah itu tetua di keluarga dia, entah itu orang tua, entah itu siapa, seseorang lah ya yang lebih paham tentang keuangan ya. Nah di sini dia sedang mencari seseorang itu, atau seseorang yang eh, bisa meminjami dia uang, atau bisa membantu dia mencari karir, mencari pekerjaan gitu ya. Ya ada orang dalam lah ya, bisa seperti itu. Bisa juga ya ada seseorang lah yang bisa dia mencari seseorang yang bisa membantu dia untuk menstabilkan keuangan dan karir. Dan orang ini itu punya penyesalan sama kamu ya. Penyesalannya kenapa? Karena dia pernah berselingkuh, lalu ketahuan oleh kamu, atau mungkin dia yang membeberkan bahwa dia yang selingkuh kayak gitu. Jadi orang ini tuh malu banget sama kamu ya, makanya di sini dia pengen mandiri, dia pengen menunjukkan bahwa dia itu mampu untuk diberikan tanggung jawab nantinya oleh kamu atau oleh pasangannya, seperti itu ya. Dia tidak mau lagi bergantung pada orang lain. Dan aku lihat juga di sini dia udah terlalu malu sama kamu, udah terlalu menyesal karena telah memperlakukan kamu seenaknya ya, bahkan menduakan kamu, menyelingkuhi kamu. Di sini aku lihat adalah orang yang memang dulu pernah menyelingkuhin kamu. Terus juga orang ini orang yang duluan menarik diri dari kamu, orang yang lebih tua juga usianya, atau mungkin memang orangnya lebih dewasa lah ya, lebih dewasa dari kamu, baik itu usia ataupun sifat, perilaku ya, tindakan, itu memang orangnya lebih dewasa dari kamu. Terus juga aku lihat di sini sebenarnya orang ini tuh berwibawa ya, berwibawa. Cuman karena dia ngelihat situasi hubungan kamu dengan dia itu kok ya rumit banget gitu ya, dan ada seseorang di sini yang apa tuh namanya, sakit hati ya, sakit hati. Terus itu ada sakit hati juga yang belum sembuh, masih ada rasa traumatik ya. Ada seseorang di sini, entah ini dia ataupun kamu, yang masih ada perasaan traumatik, sehingga di sini kayak apa ya, yang menyakitkan aja gitu ya ketika menjalin hubungan. Makanya di sini makanya di sini dia menarik diri gitu ya. Makanya di sini dia menarik diri, dia ingin punya awalan baru lagi dengan kamu ya. Kalau misalkan di sini kamu yang masih punya rasa traumatik, masih punya rasa sakit hati terhadap dia, dia menarik diri dari kamu untuk biar kalian sama-sama introspeksi diri dan sama-sama healing ya, agar kalian itu menyembuhkan diri masing-masing kayak gitu, dan agar perasaan cinta itu timbul lagi kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kayaknya kalian udah cukup lama ya, udah cukup lama berpisah, dan di sini aku lihat kalian ingin datang lagi sih. Dia lebih tepatnya ya, dia pengen datang lagi ya. Kenapa? Kalian karena di sini dia sudah sadar ya, sudah sadar atas keinginan, kekhawatiran dia, atas rasa tidak aman dan tidak nyamannya dia kalau dia berpisah dengan kamu. Nah, dan juga dia sudah belajar atas apa perasaan dia sesungguhnya ketika dia bersama kamu, dan apa perasaan dia sesungguhnya ketika dia tidak bersama kamu. Dan itu dia udah sadar, dia sudah mengambil keputusan. Ternyata berpisah dengan kamu kok ya merasa apa ya, sepi, rindu kayak gitu deh, hampa gitu ya. Dan orang ini juga orang yang dia ini punya masalah yang cukup besar ya, dan ini berhubungan dengan tanggungan.
entah tanggungan keluarga, entah tanggungan hutang piutang, entah tanggungan tagihan apa gitu. Tapi ini aku lihat cukup besar ya. Ada sesuatu yang harus dia tanggung ya, entah keluarga besarnya, orang tuanya, atau apa ya. Nah ini itu cukup besar, makanya di sini kemarin dia itu cari pasangan yang bisa dia manfaatkan secara finansial ya, karena untuk membantu dia menyelesaikan finansial dia ini, tanggungan dia ini gitu. Nah sekarang orang ini tuh justru malah tidak mau melibatkan kamu di dalam masalah dia ini, masalah dia sekarang ini, tanggungan dia ini. Dia ingin menyelesaikannya sendiri, bahkan dia di sini tidak mau memberitahu kamu tentang beban tanggungan dia ini sebesar apa, sehingga aku lihat di sini kamu sampai salah paham sama dia, karena kamu berpikir kalau memang kamu dengan cara menarik diri ini karena ada masalah, kenapa nggak ngomong gitu. Padahal di sini aku lihat kamu juga sebenarnya pengen ngebantu dia ya, walaupun mungkin nggak besar gitu ya, kamu mau ngebantu dia, kamu bisa ngebantu dia, paling tidak ada keterlibatan kamu dalam masalah dia, untuk membantu masalah dia gitu ya. Nah tapi di sini aku lihat dia justru malah menutupi masalah dia, atau tidak jujur ya, tidak terbuka dengan kamu. Jadi di sini aku lihat ada kesalahpahaman, juga ada pemikiran yang beda gitu ya, perspektif yang beda di sini di antara dia dan kamu. Kalau aku lihat juga di sini sebenarnya orangnya itu penyayang, orangnya itu juga bertanggung jawab, orangnya itu seperti sosok seorang ayah ya, dia mengayomi, dia melindungi, dan cocok sebagai seorang pasangan ya. Bagus lah ya kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang bagus kalau untuk kamu jadikan pasangan. Dan orang ini juga, dia itu kalau menganggap suatu komitmen ataupun pernikahan itu benar-benar sakral, dia benar-benar serius untuk menanggapi itu gitu ya. Cuman orang ini tuh gak mau dia itu kayak main-main di dalam kesakralan sebuah rumah tangga gitu. Jadi makanya di sini dia jujur serius, dia itu serius sama kamu, cuman gak mau terburu-buru ya. Dia itu maunya kita mengenal dulu lebih dalam, siapa aku, siapa kamu, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, bisakah kita cari solusinya dari kekurangan kita, bisakah kita saling menyeimbangkan ya, saling memahami ya, saling kalau saling menyesuaikan lah ya, saling menyesuaikan satu sama lain seperti itu. Jadi kalau ada kekurangannya, bisakah kamu menutupinya gitu ya. Kalau aku lihat di sini bagus sih kalau dia ini mau kamu jadikan pasangan. Dan aku lihat juga orang ini solid ya bersama kamu. Jadi kayak apa yang kamu pikirkan, dia itu bisa menanggapnya dengan cepat. Apa yang dia pikirkan, kamu itu bisa juga menanggapnya dengan cepat gitu loh. Jadi kalian itu saling menyesuaikan gitu. Terus itu juga aku lihat di sini memang dia belum bisa ya untuk terburu-buru berkomitmen dengan kamu. Dia butuh berproses dulu dengan kamu, butuh pengenalan lebih dalam tentang kamu. Terus itu juga aku lihat dia ini pengennya nanti ketika dia berkomitmen dengan kamu, atau dia ya punya sebuah keluarga, dia pengennya secara finansial itu sudah mapan. Jadi dia pengen membahagiakan pasangannya itu dengan finansial yang berlimpah gitu ya, tidak kekurangan secara finansial. Dia pengen membuat pasangannya itu bahagia gitu loh ya. Dia tidak mau membawa pasangannya itu ke dalam kekurangan secara keuangan
gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini itu secara emosional itu juga udah stabil gitu ya, orangnya stabil, orangnya apa ya, bisalah ngebuat kamu sebenarnya merasa nyaman gitu ya. Bahkan di sini ada niatan dari dia ketika nanti kalian siap untuk berkomitmen ataupun mau menjalin suatu rumah tangga, dia pengen ngebuat kamu merasa nyaman di dalam hubungan ini, di dalam komitmen ini gitu ya. Nggak ada lagi rasa ketakutan akan A B C D gitu ya, mau itu apa namanya, pertentangan dari orang tua, dari keluarga, terus juga finansial yang akan kalian takuti akan apa goyah semacam itu. Dia tidak mau, dia pengen stabil dulu. Dan ketika kalian nanti siap untuk menikah, keluarga sudah setuju, orang tua setuju, dapat restu, dari finansial juga udah baik, seperti itu. Jadi kalian itu, dia pengennya kalian itu nanti ketika udah benar-benar komitmen, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi kegoyahan di dalam hati, kayak gitu ya. Oke, situasi kamu dengan dia sekarang ini seperti apa sih? Oke, kalau aku lihat di sini, orang ini tuh pengen apa ya, memiliki komitmen ya, pengen mengikat kamu, pengen ada kejelasan di hubungan ini. Itu pengen memberikan kejelasan di hubungan ini. Kalau misalkan dia pria, dia yang pengen memberikan kejelasan. Kalau dia wanita, dia pengen adanya kejelasan di hubungan ini ya, adanya pertunangan ataupun ya adanya suatu pengikatan seperti itu ya, adanya komitmen. Dan kalau misalkan kalian di sini lagi berpisah, dia pengen adanya penyatuan kembali, dia pengen datang lagi kayak gitu. Nah, bahkan di sini dia itu pengen banget ngasih kamu surprise ya, surprise. Entah ini tentang pertemuan, kalau aku lihat sih dia pengen ada pertemuan secara fisik ya, secara fisik. Jadi ada kemungkinan kalian ini sedang berjarak atau mungkin sudah berpisah atau mungkin ya LDR kayak gitu ya. Oke, dan dia di sini ingin datang lagi ke kamu. Dia ingin memberikan pernyataan surprise, hadiah pertemuan seperti itu kalau aku lihat ya. Karena di sini aku lihat dia masih cinta banget sama kamu, sayang banget bahkan ya, bahkan di sini tanpa syarat. Nah, secara gairah, secara biologis ya, gairah dia tuh sangat kuat sama kamu, masih bergairah orang ini ya. Dia masih sayang sama kamu, masih tertarik banget sama kamu, masih sayang banget lah, cinta banget sama kamu. Bahkan di sini ada apa ya, ada yang ingin dia apa namanya tuh tunjukkan, pengen dia berikan, pengen dia bawa kamu ke harapan dia ya. Tuh, dia ingin memberikan kamu kebahagiaan, dia pengen memberikan apa ya, kesenangan, kenikmatan sesuatu ya. Bisa jadi ini adalah surprise kamu ya dari dia tuh ya. Mungkin dia di sini nanti datang membawa kamu ke pantai atau ke sebuah pulau, atau ya kalian jalan-jalan bisa jadi ya, atau bahkan mungkin kalian akan apa namanya, berlibur naik apa itu, kapal pesiar or what apalah ya yang berhubungan dengan air nih, perairan gitu ya. Bisa jadi itulah hadiah dia, bisa jadi ya, jadi hadiah dia ingin membawa kamu liburan, naik apa kapal pesiar or apa gitu ya, semacam itu. Atau mungkin ya ke pantai atau apa gitu ya. Mungkin orang ini memang suka dengan pantai
ya, suka dengan lautan seperti itu. Jadi dia ingin membawa kamu ke sana. Dan aku lihat juga di sini dia ini orangnya sekarang udah open minded, ya, open minded. Jadi dia sudah bisa menerima apa yang sekarang itu terjadi di antara kamu dengan dia. Perpisahan ini, kegagalan hubungan kalian ini, saat ini tuh dia sudah mulai mencoba untuk menerima apa yang terjadi, realnya terjadi di dalam hubungan kalian. Tapi aku lihat di sini dia ingin mengakhiri hubungan, tapi dia ingin mengakhiri sesuatu yang menyakitkan di hubungan ini. Tapi di sini aku lihat dia tidak mau mengakhiri hubungan dengan kamu. Itu. Jadi masih ada keinginan dia untuk rekonsiliasi dengan kamu, ya, kembali lagi dengan kamu. Apa sih yang ingin dia ucapkan, atau apa sih yang dia rasakan, ya, terhadap kamu? Dia berharap situasi antara kamu dengan dia saat ini tuh nggak serumit ini gitu, ya. Dia pengen dia berharap kalau hubungan kalian itu bisa selancar hubungan kayak orang-orang di luar sana, bisa dalam beberapa bulan pertemuan, dalam beberapa bulan kalian punya komitmen atau hubungan gitu, ya, ataupun perkenalan, kalian bisa nikah gitu, lancar gitu intinya, ya. Kan sekarang hubungan kalian ini serumit ini. Ya, jadi dia berharap ini situasinya bisa beda aja lah sekarang, itu bisa, paling nggak bisa beda dari situasi kalian yang rumit ini, ada jalan, ya, ada solusi, ada kemudahan di hubungan kalian. Dia berharap seperti itu. Cuman gimana sekarang ini, untuk dia, untuk action, untuk datang ke kamu, untuk memberikan surprise ke kamu itu belum bisa, waktunya belum tepat menurut dia. Entah ada apa yang masih menghalangi, ya, masih ada rintangan lah, ya, baik ini di dalam hidup dia secara pribadi atau memang untuk ke arah kamu itu masih ada halangannya. Tapi kalau dibilang cinta, of course dia cinta banget, sayang banget sama kamu, ya. Di sini love unconditionally, dia ingin balik lagi sama kamu. Kemudian dia tetap percaya dengan cinta ini, dengan hubungan ini pasti bisa terjalin kembali seperti itu, ya. Jadi kuat banget energi dia cinta dan sayangnya sama kamu, ya. Dan kalau dia lihat sekarang itu bahkan justru malah kok saat kamu dan dia berpisah, ya, di sini kok kayaknya kamu lebih bahagia gitu, ya, lebih bahagia tanpa dia melihatnya seperti itu. Jadi ya udah deh, kalau misalkan saat ini kamu lagi bahagia tanpa dia akan menunggu situasinya. Makanya di sini juga menurut dia saat ini belum tepat waktunya untuk dia datang lagi ke kamu, kayak gitu, ya. Dan bahkan di sini dia masih takut, ya, masih takut untuk menghubungi kamu karena dia melihat kamu lagi bahagia gitu, ya, tanpa dia. Kamu lagi dalam situasi tenang, dalam situasi yang tidak tertrigger oleh dia gitu. Jadi di sini dia tidak mau mengusik kamu dulu gitu, karena kamu lagi bahagianya tanpa dia gitu, ya. Tapi dia tetap percaya suatu saat nanti akan ada jalan gitu, ya. Oke, apa sih yang terjadi dengan dia sebenarnya? Dia merasa roda kehidupan ini sedang berputar, ya. Dia merasa roda kehidupan ini sedang berputar, dia sedang berada di titik terbawah kehidupan, ya. Dia lagi mencoba untuk memutar kembali roda kehidupan itu. Dia lagi cari jalan, ya, dimana
kehidupan dia itu gak akan lagi ada hambatan, gak akan lagi ada kesulitan gitu. Dia sedang mencoba untuk memutar roda kehidupan dia saat ini. Ya, dia tahu roda kehidupan dia sedang berada di bawah dan dia ingin membuat roda kehidupan dia naik kembali, seperti itu ya. Jadi dia lagi dalam keadaan kesulitan dan saat ini tuh dia ngerasa lagi bingung banget. Bahkan di sini dia ngerasa kesepian banget tanpa kamu ya. Tanpa hadirnya kamu itu dia ngerasa kayak linglung gitu ya, linglung, bingung, kesepian. Dia kayak orang yang tersesat ya. Tau gak sih, kayak orang tersesat itu yang sedih, bingung, panik, gak ngerti lagi deh gitu ya. Bahkan ketika dia melihat situasi secara pribadi dia sendiri aja, dia seperti ini gitu ya, gak baik-baik saja secara finansial, karier, kemudian mungkin dari keluarga juga kalian ada yang tidak disetujui ya. Jadi kayak jalan dia tuh mentok untuk ke arah kamu. Jadi dia saat ini sedang dalam proses pencarian gimana jalan untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya, perpisahan kalian itu membuat dia kesepian, membuat dia bingung, membuat dia linglung ya, cemas ya. Saat ini dia sedang cari solusi, sedang cari cara gimana untuk situasi antara kamu dan dia itu berubah, ada perbaikan di hubungan kalian, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin memulai awalan baru ya dengan kamu. Ada niatan dia sangat kuat di sini. Dia ingin memulai hubungan lagi dengan kamu. Dan ini nih benar-benar baru. Dia ingin mengakhiri apa namanya tuh, hal-hal yang toksik di kehidupan dia. Lihat ini ada flame tree ya. Jadi aku lihat di sini ada api yang membara di hutan gitu kan. Kemudian api ini kayak menghabisi semua gitu ya, yang menghabisi semua yang menghalangi dia untuk jalan. Nah, tapi ternyata di sini ada hujan yang turun ya untuk menghabisi, untuk memadamkan api ini. Jadi ya kayak api itu menghabisi semua halangan rintangan ya. Kemudian hujan menurunkan awalan baru ya. Kayak hujan menumbuhkan pepohonan, rumput-rumput gitu ya. Ketika hujan turun kan pohon, rumput itu jadi hijau kembali. Nah, seperti itu ya. Dia jadi ingin mengakhiri sesuatu yang lama, yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Dia ingin menghabisi semua yang sudah toksik di kehidupan kalian, di hubungan kalian. Dan di sini dia ingin memulai awalan baru lagi yang fresh, yang segar ya. Kalau aku lihat di sini dia masih menutup-nutupi keadaan dia dari kamu ya. Kalau kamu lihat misal dia kayak upload di sosial media, dia kayak bahagia, dia menikmati kehidupan dia. No, sebenarnya tidak. Dia saat ini tuh lagi sedih banget kehilangan kamu, bingung dengan hubungan kalian ya, kacau balau lah, bingung banget dia, kacau balau sebenarnya kehidupan dia. Dia sangat menutup-nutupi sesungguhnya dia itu seperti apa ya. Dia masih menutupinya saat ini. Dan itu juga pengaruh dari dia mengakhiri hubungan dengan kamu, mengakhiri hal-hal toksik ya, hal-hal toksik yang terjadi di hubungan kalian. Tapi itu yang harus dia lakukan ya. Ini kayak sebuah karma sih ya, karma yang dia dapatkan. Dia harus menyelesaikan dulu karmanya dan dia ingin adanya suatu awalan baru nanti yang terjadi di hubungan kalian. Makanya di sini dia kayak nggak mau dilihat dia lagi kesulitan, dia lagi sedih gitu, nggak mau ya, karena dia sedang membayar karmanya di sini ya. Tapi aku lihat di sini dia ingin adanya awalan baru lagi untukmu ya. Akan ada suatu hadiah ya, hadiah yang dia sembunyikan dari kamu, atau surprise bisa dibilang ya, surprise yang ingin dia berikan ke kamu. Bisa jadi surprise-nya itu ya awalan baru bersama kamu, tiba-tiba dia datang lagi ke kamu, tiba-tiba dia muncul secara fisik di hadapan kamu, atau ya mungkin kontak kamu lagi, menghubungi kamu lagi, atau paling tidak ketika dia datang nanti dia ingin membawa suatu surprise, entah jalan-jalan itu tadi ya.
Tapi ini ada sesuatu hadiah yang sedang dia sembunyikan dari kamu. Ya, dia lagi rahasiakan dari kamu. Dan kalau aku bilang cinta, of course dia cinta, udah ya, ini love unconditionally, eternal love, apalagi love, sudah, ini dia yakin banget orang ini cinta banget sama kamu. Eternal love, cinta abadi ya. Dia gini, walaupun di sekitar dia mungkin ada ya beberapa yang membuat dia tertarik gitu ya, tapi itu nggak bisa ngebuat dia merasa nyaman pada orang itu ya, lawan jenis atau siapalah ya, tergantung kalian nih. Walaupun di sisi dia itu banyak pilihan untuk dia jadikan pasangan, tapi kayak nggak pernah ada gitu yang cocok dengan dia, yang serak hatinya dengan dia selain sama kamu gitu ya. Jadi memang mungkin orang ini kan pernah selingkuh nih sama kamu, entah berarti udah berapa kali gitu ya, entah berapa kali dia selingkuh. Itu sebenarnya penjajakan juga, mencari orang-orang yang klop sama dia, orang-orang yang memang sesuai, yang bisa membuat hati dia merasa nyaman, bisa ngebuat dia bahagia ya, serak dengan keinginan dia kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata mereka itu tidak bisa membuat hati dia merasa tenang, nyaman, bahagia senyaman kamu gitu ya. Cuman kamu di sini yang aku lihat bisa membuat dia merasakan adanya cinta yang abadi kayak gitu ya. Dia merasa bahagia, dia selaras gitu ya. Bahkan di sini kamu itu banyak memberikan dia keharmonisasian dalam hidup ya, ketika dia benar-benar yang buta tentang kehidupan ya, kamu bisa memberikan masukan, kamu bisa memberikan solusi untuk gimana caranya dia bisa stabil, bisa seimbang di dalam kehidupan dia. Kamu adalah support system bagi dia gitu ya, kamu adalah pemberi semangat bagi dia ya, dan dia itu ngerasa puas banget lah bisa berkenalan dengan kamu, dan dia merasa bahagia banget, bersyukur banget memiliki kamu, bersyukur banget bisa kenal kamu. Boleh lihat di sini ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu ya, dia merasa puas banget ada hadirmu di dalam kehidupan dia, dan ini ingin dia perjuangkan kembali. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini aku lihat ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, terus Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.